Wadidaw, One Piece chapter 1045 sudah keluar, Leo. Sebuah chapter yang penuh pertarungan dan juga kejutan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. One Piece chapter 1045 diberi judul Next Level atau tingkatan selanjutnya. Di chapter kali ini kita bisa melihat Luffy bersama seluruh krunya berada dalam sebuah gambar bok mobil yang bertuliskan Sea of Liberty atau Lautan Kebebasan. Masuk ke cerita chapter kali ini, melanjutkan pertarungan sang raja hewan buas Hyakuzu no Kaido melawan sang kapten tercinta kita yang telah berawak kening atau berada di tingkatan selanjutnya. Pertarungan keduanya kembali terjadi di puncak atau atap gunung tengkorak Pulau Onigashima. Kaido berkata jika dia pikir Luffy sudah mati, dan Luffy mengiyakan sambil tertawa jika dia juga merasa jika dia telah mati. Kaido lalu mempertanyakan perihal bagaimana dia melihat karet mulai mempengaruhi sekitarnya. Jadi seharusnya sudah tepat untuk berasumsi bahwa hal tersebut adalah kebangkitan buah iblis tipe Paramecia. Namun menurut Kaido, masih ada yang tidak beres. Transformasi atau semacam itu seharusnya adalah hal eksklusif untuk buah iblis tipe Zoan. Mendengar itu, Luffy terdiam dan penuh tanda tanya. Dalam kondisi santuy, memantul-mantul di tanah dengan kekuatan barunya. Sementara itu, Kaido yang kesal melihat tingkahnya dalam wujud naga raksasanya bergerak cepat dan langsung melahap Luffy. Luffy terkejut saat dirinya masuk ke dalam mulut Kaido. Dia mengumpat dan berkata kasar pada Kaido, "Bajingan kau!" sambil berupaya menahan katupan rahang naga Kaido dengan menggunakan kedua lengannya yang berotot. Lalu setelah itu, Luffy masuk ke dalam tubuh atau perut Kaido. Dia menendang tubuh Kaido dari dalam dan membuat Kaido terlihat kesakitan. Kemudian selanjutnya, Luffy mengeluarkan jurusnya, Gomu Gomu no Balon, ucap Luffy, yang membuat Kaido terlihat seperti balon berbentuk cacing. Kaido terlihat konyol oleh Luffy, sang makhluk terkuat dibuat gini, Leo. Kepala, tangan dan kaki Luffy juga terlihat dan tercetak dari kulit atau tubuh Kaido. Kaido berteriak kesakitan, "Sialan kamu!" ujarnya. Sementara itu, Yamato dan Momonosuke yang masih dalam wujud naga raksasa Ving-nya begitu terkejut melihat pertarungan keduanya. Berlanjut, Yamato menanyakan apa itu dan apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Sepertinya naga buncit seperti balon itu mungkin yang dimaksud Yamato. Sementara itu Momonosuke mencoba menjawab kebingungan dan pertanyaan Yamato. Dia mengatakan jika dia tidak punya petunjuk sedikit pun. Apakah Kaido baru saja awak kening? Ucap Momo penuh kebingungan. Kaido mengumpat sambil memandangi tubuhnya. "Sial, apa yang sedang terjadi? Tubuhku bukan karet," ucapnya. Sementara itu, Luffy yang berada di dalam tubuh Kaido berkata, "Ah, ada lampu." Yang dimaksud Luffy lampu itu ternyata adalah cahaya yang terlihat dari kedua bola mata Kaido. Dan terjadilah momen konyol. "Gomu Gomu," ucap Luffy. Tangannya keluar dari kedua bola mata Kaido dan kemudian meraih hidung naga Kaido. Kemudian berlanjut, dengan cepat Luffy melarikan diri dari tubuh Kaido sambil tertawa. "Nah, si. Luffy keluar dalam wujud balonnya. "Gomu Gomu," ucap Luffy sambil menghembuskan udara yang ada dalam tubuhnya. Akibatnya dia melesat dengan cepat bagaikan roket. Ya, seperti momen ketika sebuah balon dikempeskan dengan sengaja lah kira-kira. Sementara itu, usai melihat kejadian tersebut, Momonosuke berteriak, "Luffy," ucapnya. Dan setelah itu secara serentak dan dengan ekspresi kaget, Momonosuke dan Yamato melihat Luffy turun dari langit dan dalam wujud raksasa. "Gomu Gomu no Giga," ucapnya. Yamato masih kebingungan dan bertanya, "Siapa itu?" Sementara Momonosuke yang juga masih kebingungan bertanya kenapa dia mendengar suara Luffy dari sosok raksasa tersebut. Kemudian Yamato berteriak, "Itu Luffy," ucapnya. Sementara itu, Kaido menggigit tubuh raksasa Luffy dan dia terlihat kesakitan. Namun tidak tinggal diam, Luffy meraih tubuh naga Kaido dengan kedua tangannya. Dan setelah itu, kapten tercinta kita mengeluarkan jurus Gomu Gomu no Tali Terbang. Luffy kembali bertingkah konyol dengan menjadikan tubuh sang raja hewan buas sebagai tali olahraga lompatnya.
Dalam kondisi berputar dan meluncur dengan kecepatan tinggi, Kaido dengan napas terengah-engah menembakkan Bolobrit ke arah Luffy. "Au, panas!" ucap Luffy berteriak, dan setelah itu Luffy yang terkena serangan tersebut terlempar jauh. Sementara itu Yamato berkata, "Oh tidak, napas ledakan itu benar-benar sukses dan tepat sasaran." Luffy menjadi hitam pekat, atau boleh kita katakan gosong, dan dia mulai terjatuh. Meski terkena serangan telak, Luffy ternyata masih sadar. "Tak termaafkan," ucapnya dengan ekspresi kesal pada Kaido. Setelah itu, Luffy kembali ke wujud awakening dan gear kelimanya. Sambil memutar kakinya layaknya ban yang berputar, dia kemudian melesat bak roket api kembali ke atap Onigashima, atau tempat di mana Kaido berada. Luffy yang mendekati Kaido yang dalam wujud hybridnya bersiap melancarkan sebuah pukulan Gomu Gomu no. Sementara itu, Kaido yang melihat Luffy mendekat sudah bersiap dengan ayunan gadanya. "Penakluk tiga dunia, Ragnarok." Kaido melancarkan pukulan telak pada Luffy. Luffy berteriak kesakitan, dan dia terpukul dengan keras hingga kepalanya menembus langit-langit kastil Onigashima dengan ekspresi konyol atau mata melotot. Orang-orang yang berada di dalam kastil begitu terkejut melihat kemunculan sosok Luffy. Kita juga bisa melihat ekspresi konyol atau mata melotot beberapa orang, mulai dari Otama, Nami, Chopper, Eustace Captain Kid, dan juga Trafalgar di Waterloo. Semuanya kaget melihat kemunculan wajah konyol di langit-langit kastil. Ukurannya raksasa, Leo. Sementara itu, Luffy mencoba menarik keluar wajahnya yang terjebak di langit-langit kastil atau Gunung Tengkorak. Saat melihat hal tersebut, Kaido berkata jika hal tersebut seperti keluar dari buku bergambar. Sementara Luffy kesakitan, Kaido lanjut berkata kepada Luffy, "Itu adalah pertunjukan menarik yang baru saja kamu tampilkan. Tapi apakah itu batasmu? Jika benar, maka kamu tidak mungkin bisa mengalahkanku," ucap Kaido. Di lain sisi, kita bisa melihat Luffy terduduk dengan sebuah benjolan besar di atas kepalanya. Lalu dia berkata, "Siapa bilang aku sudah mencapai batasku? Saya lelah," ucap Luffy, yang berangsur-angsur mulai kehilangan wujud awak keningnya atau gear kelimanya dan berakhir dengan wajah suram dan keriput. Kaido saja sampai terkejut dan bertanya, "Siapa kau?" ucapnya. Luffy yang dalam kondisi tak bertenaga mulai berbicara. "Benar sekali, ini menguras tenaga." Sementara itu Kaido mengatakan jika sebaiknya Luffy mati saja, dan yakinlah bahwa pertempuran ini tidak akan pernah terlupakan. Mendengar apa yang Kaido katakan, Luffy balas menjawab, "Aku tidak butuh hal-hal seperti itu," ucapnya sambil terengah-engah. "Jika kita mati, yang tersisa hanyalah tulang kita." Dan dia mengakhirinya dengan tawanya. Berpindah ke Yamato yang berbicara kepada Momonosuke. Itu sebenarnya Luffy. Dia terlihat sangat berbeda sekarang, dengan rambut dan pakaiannya yang serba putih. Tapi suaranya memudar sekarang, ucap Momonosuke. Sementara itu di lain tempat, Luffy berkata, "Ini bukan akhir, bukankah begitu? Momo, Tama, Kinemon, Pedro." Kaido juga mulai berkata, "War, hei kamu sekarat," ucapnya. Kapten tercinta kita kembali berbicara. "Kamu masih berpikir aku takut akan hal seperti itu? Ayolah jantungku," ucap Luffy. Nah kan, berkaitan nampaknya dengan pacu jantung. Bagi kalian yang belum melihat sebuah teori yang sudah Mimin buat, di akhir video Mimin cantumkan. Kembali ke cerita. "Baik," ucap Kaido. Sementara itu Luffy dengan langkah santainya bersiap dihantam oleh Kaido dengan menggunakan gadanya. Yamato yang melihat momen tersebut berteriak agar Luffy menghindar. "Luffy, awas!" ucapnya. Dan serangan gada Kaido tak terhindari, telak mengenai kepala kapten tercinta kita. Luffy berteriak kesakitan. Duri gada sampai tercetak di kepalanya. Dalam kondisi seperti itu, Luffy masih mencoba untuk kabur dari Kaido. Yamato terlihat khawatir dan ketakutan. Sementara itu Kaido yang berada di belakang kapten tercinta kita kembali mencoba menyerangnya sekali lagi dengan menggunakan gadanya. Namun dengan memanfaatkan tanah atau puncak Onigashima, dia mengubahnya menjadi karet. Lalu kemudian memantulkan dirinya sambil berputar untuk menghindari serangan gada Kaido. Setelah itu, sambil memanfaatkan sebuah gundukan, Luffy menghitung mundur.
3, 2, 1, 0. Sambil melesat berputar ke arah Kaido, dia merentangkan lengannya dan membuat pukulan berputar tanpa henti. Sementara itu dalam hati Kaido berkata, ada apa dengan orang ini? Dia menjadi putih semua, melapisi dirinya dengan haki persenjataan dan penakluk, membawa perubahan pada sekelilingnya. Aku belum pernah melihat gaya pertarungan yang tidak terikat seperti itu. Makhluk yang mampu menjatuhkanku tidak ada di dunia ini. Kaido mulai ketar-ketir, Leo. Dan kembali ke pergerakan cepat kapten tercinta kita yang mengarahkan tinju berputar ke arah Kaido. Kaido tak bisa menghentikannya dan serangannya telak mengenai wajah Kaido. Dan gilanya lagi, pukulan tersebut menembus wajah Kaido. Yamato dan Momonosuke yang menyaksikan hal tersebut sampai terbelalak saking terkejutnya. Ya, bagaimana gak terkejut, sebuah tinju yang menembus wajah lawan, sebuah tinju yang menembus wajah seorang Yonko. Kaido terjatuh dan matanya terlihat memutih. Sementara itu, di akhir panel, Luffy berkata, ini sangat menyenangkan Kaido, ucapnya. Dan cerita selesai, minggu depan tidak libur. Mantap. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya.